I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, catch like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ira Maharani Siregar. I am from class PBI 2C. Pada dasarnya, setiap individu dalam organisasi memiliki motivasi dalam bekerja. Motif dapat dimengerti sebagai ungkapan kebutuhan yang dirasakan oleh seorang individu yang bersifat pribadi dan bersifat internal, dan dirasakan secara sadar atau tidak sadar. Motif merupakan penggerakan dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Sedangkan motivasi merupakan pengertian umum dalam bentuk dorongan, kehendak, kebutuhan, keinginan, daya kekuatan, daya gerak yang menyebabkan seseorang bertindak dan berusaha untuk mencapai tujuan. Dalam organisasi, fungsi motivasi merupakan tugas seseorang pemimpin bagaimana ia mendorong membangkitkan motif seseorang agar mereka mau bekerja dengan ikhlas, tanpa ada paksaan. Namun demikian, banyak di antara individu dalam organisasi bekerja karena terpaksa. Dengan kata lain, mereka bekerja karena tuntutan akan adanya kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan. Atas dasar kebutuhan bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut, organisasi akan memanfaatkan keadaan ini dalam rangka mencapai tujuan, agar tujuan organisasi tercapai. Sesuai dengan harapan, para pemimpin menerapkan sistem reward and punishment. Sistem inilah yang akan dikejar dan dihindari oleh setiap individu jika dilihat dari pentingnya motivasi dalam organisasi. Maka objek langsungnya adalah manusia. Unsur manusia merupakan unsur yang paling penting dalam organisasi yang akan membawa perubahan serta yang menjadi ujung tombak pencapaian tujuan. Karena itu, peran pemimpin sangat besar dalam mengarahkan perilaku manusia dalam organisasi agar mereka memberikan kontribusi yang positif dalam mengembangkan organisasi. Perubahan pandangan bahwa setiap orang perlu dipenuhi kebutuhan agar mereka senantiasa berbuat baik untuk organisasi. Ini yang perlu dipahami oleh setiap pemimpin. Pertumbuhan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi dan manajemen. Teori klasik tentang motivasi berkembang pada dasawarsa 1950-an, diantaranya teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y, dan teori motivasi Hingeni. Sedangkan teori motivasi kontemporer berlandasan pada teori klasik, menjelaskan keadaan terakhir saat ini dalam menjelaskan keadaan karyawan. Teori kontemporer diantaranya teori ERG. Teori kebutuhan motivasi merupakan salah satu tugas pemimpin yang penting dalam organisasi, karena objek langsung adalah manusia.